Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan hati untuk kita. Semoga Allah sucikan hati kita. Semoga Allah bersihkan hati kita dari noda-noda dosa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam hati yang bersih ketika menghadapi, ketika bertemu dengannya di hari kiamat kelak. Kita berdoa kepadanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku tersebut, Ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penolong yang memberikan pertolongan kepada jiwaku, Ya Allah. Anta khairu man zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa, engkau penolongnya, dan engkaulah yang mampu menerangi hati, menjernihkan hati, menjernihkan jiwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita seluruhnya. Kita bersyukur kepadanya dan bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam tazkiyatun nufus, di dalam mensucikan jiwa, di mana kita akan masuk insyaallah pada kaidah yang keberapa? Ke-8, al-qaidatus tsaminah. Qaidatus tsaminah. Sedikit kembali kita murajaah, review sedikit judul-judul kaidah. Dari kaidah pertama dalam penyucian jiwa adalah tentang tauhid, yang dengannya sucilah jiwa. Pokok pertama, kaidah pertama, tauhid sebagai pondasi asal, pondasi awal untuk pembersihan jiwa. Yang kedua, ad-du'a miftahu zakatin nufus, doa sebagai kunci kesucian jiwa. Yang ketiga adalah Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim sebagai referensi, sebagai sumber di dalam penyucian jiwa. Kaidah yang keempat adalah ittikhadul uswah wal qudwah, mengambil teladan dan contoh yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penyucian jiwa. Yang kelima adalah at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah, penyucian jiwa merupakan pembersihan dari dosa dan menghiasinya dengan amal saleh. Kaidah yang keenam, ighlaqul manafidh, menutup rapat-rapat jalan atau pintu-pintu yang membuat seseorang keluar dari penyucian jiwa, dari kesucian jiwa.
Pintu-pintu yang dapat mengeluarkan seseorang atau menjauhkan seseorang dari keutamaan-keutamaan dan menjadikan seseorang jatuh ke dalam kehinaan, harus kita tutup rapat-rapat. Yang ketujuh, tadakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla. Untuk menyucikan jiwa, kita harus banyak mengingat mati, mengingat bahwa kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menemuinya kelak di akhirat. Yang kedelapan, ini yang kita bahas pada malam hari ini. Takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rufaqa'i. Takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rufaqa'i. Takhayyur artinya memilih. Ya, memilih al-julasa, kawan dekat. Nah, dari jalasa yajlisu, ya, kawan duduk lah maksudnya. Maksud dari kawan duduk ya kawan akrab. Nah, wantiqa'ur rufaqa maknanya sama, mirip dengan yang pertama, memilih kawan juga. Ya, intiqa di sini naqiyun, memurnikan. Artinya membersihkan. Ar-rufaqa persahabatan. Sahabat, membersihkan persahabatan. Maksudnya gimana? Ya pilih-pilih kawan bergaul. Pilih-pilih kawan akrab di dalam bergaul. Ini kaidah yang kedelapan di dalam menyucikan jiwa. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tanpa bisa kita pungkiri bahwa kehidupan kita ini akan ditemani oleh manusia-manusia. Akan ada orang-orang di sekitar kita. Akan ada orang-orang yang kita pilih menjadi kawan, menjadi teman, menjadi sahabat. Tentu saja yang namanya kawan itu akan berkumpul dengan orang yang sama dengan dia. Ada kecocokan, ada keserasian. Maka tentu kita perlu memilih. Tentu perlu kita memilah dan memilih siapa yang layak dan siapa yang seharusnya kita jadikan kawan, terutama kawan dekat. Dan hal penting kita harus pahami juga soal saudara, maka seluruh orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, ya. Seluruh orang-orang Islam itu saling bersaudara, betul. Tetapi untuk sahabat dekat ini mesti pilih-pilih. Siapa yang sehari-hari dekat dengan kita, ini mesti dipilih-pilih. Harus kita pandai memilih dan menentukan siapa dia. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman dekat, bersahabat dan seterusnya. Adapun dengan orang-orang yang lain sebagai saudara kita kaum muslimin, kita berikan hak mereka. Bertemu, ucapkan salam, dia sakit, kita jenguk, dia meninggal, kita urus jenazahnya, dia bersin, kita doakan. Ya. Dan ini hak sesama muslim. Nah, ini tetap kita pelihara. Maka jangan salah kaprah di sini. Bedakan antara saudara seiman dengan sahabat dekat. Paham? Kalau sesama semua muslim bersaudara gitu ya. Tapi untuk memilih kawan dekat, siapa yang sehari-hari duduk ngobrol bersama kita, siapa yang sesehari berteman ya, aktif dengan kita, ini harus kita pilih-pilih. Tayyib. Maka dalam hal ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala, beliau pertama sekali menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu, bersabarlah, jadikan dirimu bersabar, itu dia.
ma'alladzina yad'una rabbahum, bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bil ghadati wal ashi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Pagi di sini menunjukkan awalnya siang, dan petang menunjukkan awalnya malam. Berarti dia berzikir terus kepada Allah di atas ketaatan, di atas ketakwaan. Berzikir dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatannya. Inilah orang-orang yang kita disuruh oleh Allah, wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersamanya, sabarkan dirimu bersama mereka. Yuriduna wajhah, mereka itu mencari, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ikhlas berbuat karena Allah, mereka taat karena Allah. Ketaatan mereka bukan untuk pandangan manusia, bukan untuk dipuji manusia, tidak. Mereka inilah orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Dengan Allah katakan yuriduna wajah, mereka menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang besar di balik ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Kenapa kok Allah suruh kita bersabar berteman dengan mereka? Bukankah mereka orang baik? Bukankah mereka itu orang baik? Kok harus bersabar kita dengan mereka? Ya kan? Justru kalau memang mereka itu orang baik, ya nyantai. Tapi kok malah kita disuruh bersabar? Ini menunjukkan banyak orang-orang yang tak nyaman berteman dengan orang-orang baik. Tak nyaman dia. Sedikit-sedikit bawa-bawa agama katanya. Baru mau jalan-jalan ke pasar, dengar azan, dah kita sholat dulu katanya. Masa ini baru nyampe, kita tunggu sebentar, kenapa? Ya, tunggu iqamah dulu. Enggak, sekarang. Ya sudahlah, sabar. Ya begitu. Dia maunya kita di atas ketaatan terus. Nanti dengar lagi azan, belum selesai belanja, kita tinggalkan dulu. Sudah azan asar, kita sholat nanti balik lagi. Ya ini nanggung. Enggak, sekarang kita sholat. Ya sudah, sabar. Ya. Kemudian tawar-menawar barang, dia bilang, ya akhi, jangan terlalu parah nawarnya, kasihan penjualnya. Aduh, ini kan kesempatan. Yang jualan ini enggak galak gitu kan. Kan bisa ditawar. Ya akhi, Nabi itu bilang sebaik-baik orang yang membeli adalah samhan idza ishtara, yang bermurah hati ketika membeli. Ya sudahlah, kasih aja berapa dia minta. Ya sabar. Kan? Apa-apa bikin bosan orang kayak gini kan? Orang kayak gini tuh bikin bosan. Tapi memang begitulah keadaannya kalau kita memang mau mencari ridha Allah, mau mencari wajah Allah Ta'ala. Begitu keadaannya. Sabar-sabarkan diri kita bersama mereka. Mereka sedikit-sedikit bawa agama, iya seharusnya memang begitu. Supaya kita mati pun bawa agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bercandanya pun bawa agama, bercandanya. Gimana bercanda bawa agama? Bawa adab-adab yang diatur oleh agama. Bercanda enggak berlebihan. Bercanda tidak berdusta. Enggak boleh bohong walaupun bercanda. Karena Nabi bilang, ya wailun lilladzi yakdzib liyudhika bihil qaum fawailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah bagi orang yang berdusta untuk bikin orang lain tertawa, celakalah baginya, celakalah baginya. Nah, dia bercanda pun tidak dusta, tidak bohong dia. Dia orang saleh begini. Ya, apa urusan mereka dalam olahraga? Tetap jaga aurat dia. Dalam urusan apa lagi? Makan, dia bawa agama terus. Dijaga adab-adab makan. Ya. Dan hal-hal yang lain dia akan selalu bawa urusan agama.
Makanya mereka itu senantiasa beribadah kepada Allah, baik di waktu pagi, di waktu petang, menunjukkan setiap hari sepanjang waktu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu definisi dari ibadah itu apa? Semua aktivitas baik perkataan atau perbuatan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang disukai dan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Selagi Allah sukai kita berbuat ini, itu ibadah. Allah tidak suka kita melakukan demikian, kita tinggalkan, itu ibadah. Maka bersabar bersama orang seperti ini. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Karena orang-orang seperti ini mulai banyak dijauhi. Kok dijauhi? Karena persahabatan dengan setan itu ternyata lebih menarik. Semua bebas, tidak disalah-salahkan. Enak nih kawan sama dia nih. Saya baca Quran salah, dibiarin aja. Yang tadi yang salah dikit ditegur, marah-marah dia. Ditegur salah kok marah-marah. Seharusnya dia bersyukur kan? Ada kawan yang mengingatkan. Ini tajwidnya salah, bukan begini cara bacanya. Dia sok pintar. Tidak sabar dia berkawan dengan orang seperti ini, kan banyak begitu. Ya, diingatkan, ya akhi, jangan bikin gambar makhluk bernyawa. Kamu tahu apa sih? Saya ini lebih tua dari kamu. Ada aja. Ya, inilah orang yang tak sabar berkawan dengan orang baik. Karena kalau berkawan dengan orang baik, biasanya kita tuh takut serba salah, ya kan? Takut serba salah, ini salah, itu salah. Makanya supaya tidak salah, ya berbuat yang betul. Susah. Supaya tidak salah, maka berbuat yang betul-betul aja. Kan simpel, ya kan? Tapi ternyata berkawan dengan setan itu lebih menarik. Berkawan dengan setan berwujud manusia, minal jinnati wan nas, kan ada waswasnya setan itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia. Ada orang-orang yang senantiasa menggoda kita, tidak usah berteman dengan orang itu. Orang itu sok alim, orang itu sok taat. Lihat, banyak yang seperti itu. Akhirnya tidak mau orang teman sama dia. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Nanti di hari kiamat, semua orang yang berkawan, yang berteman itu, ketika hidup di dunia, nanti di hari kiamat akan jadi bermusuhan semuanya. Akan jadi bermusuhan. Saling nyalah-nyalahin. Kamu dulu yang ngajak saya sesat, kamu dulu yang nggak mau sholat, saya akhirnya ikut kamu. Ya, yang lain bilang, loh, kan kita sama-sama. Kita kan sama-sama tidak sholat, sama-sama sesat, ya kan? Dalam surah Al-A'raf kan begitu. Lihat ya. Qala dakhulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fan. Maka Allah katakan qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Ini yang ngikut protes kepada yang diikuti. Ya Allah, dulu ini mereka yang bikin kami sesat. Seharusnya dia dapat azab 2 kali lipat. Maka Allah balas bilang apa? Enggak, dua kalian punya azab 2 kali lipat. Dan yang diikuti pun ngomong lagi. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama lakum alaina min fadl. Kalian itu enggak punya kelebihan dari kami. Kalian kan pengikut. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Sekarang ayo kita rasakan sama-sama azab ini dengan apa yang kalian perbuat. Enggak bisa kita nyalahin kawan di hari kiamat, ya ikhwah. Tadinya berkawan dekat di dunia,
akrab di dunia, saling, ayolah kita ni nyantai berkawan, nggak ada yang saling menyalahkan, nggak ada yang bawa-bawa agama, ya kan, santai kita. Ya, ini mau maling, ini mau mencuri, ini mau berghibah. Kita tuh cuman punya variasi dalam dosa aja. Kamu bikin dosa, saya juga bikin dosa. Dosa kita cuman beda aja, sama-sama. Yang penting kita sama berbuat dosa, kan gitu. Ya udah, main aman aja kita. Ya, kamu nyolong, saya pacaran, ya kan sama-sama berdosa. Makanya kamu jangan salahkan saya pacaran, nanti saya salahkan kamu nyolong. Ya, akhirnya main damailah kita. Tidak usah saling mengingatkan, tidak usah bawa-bawa agama, kan begitu banyak orang berkawan. Maka mereka akan jadi bermusuhan. Ya, mereka akan berdebat nanti di hadapan Allah. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'afain, dan seterusnya. Ya, maka tak ada lagi kesempatan untuk itu. Maka ada solusi dari Allah di sini. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Mereka menginginkan wajah Allah, yuriduna wajah, wala ta'adu 'ainaka anhum, jangan engkau palingkan wajah dari mereka. Tadi disuruh sabar, sekarang ditegaskan lagi oleh Allah, jangan kau palingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya gara-gara kamu mencari dunia, mencari perhiasan dunia, kamu tidak mau berkawan dengan orang baik yang saling mengingatkan denganmu, orang baik yang selalu mengingatkan, menegur kesalahanmu. Jangan palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kamu menginginkan turidu zinatal hayatid dunya, menginginkan perhiasan dunia. Lagi-lagi ditegaskan oleh Allah, dirincikan, wala tuti' man aghfalna qalbah, dan jangan kamu ikuti, jangan kamu taati siapapun man aghfalna qalbah, yang kami lalaikan hatinya. Jangan ikut dia. Jangan ikuti siapapun yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Dan siapapun wattaba hawa, yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan pribadinya, jangan ikuti dia. Wa kana amruhu furta, karena urusan dia, perkara dia, masalah dia itu sudah melampaui batas. Dia sudah melampaui batas orang-orang ini. Jangan ikuti mereka. Ya, seharusnya yang kita lakukan, wasbir nafs, sabarkan diri kita bersama mereka. Jadikan kita bersabar menghadapi orang-orang baik. Ini penting sekali. Ya. Karena ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kalau kita berkawan dengan orang baik, di saat kita malas, ada yang hubungi kita. Walaupun sudah tamat pondok, tapi masih berkawan dengan orang baik, komunikasi. Akhi, kenapa kau tidak pernah lagi datang ke kajian? Masya Allah. Ini siapa yang mengingatkannya? Kawan baik kita. Saat kita futur, udah mulai malas berjamaah, malas kajian, ditanya, ya kemana aja? Antum kemana aja kok udah jarang kelihatan sekarang? Masya Allah, ini luar biasa kalau punya kawan seperti ini. Sabarlah kita, jawab baik-baik, jangan malah marah-marah. Kalau kita marah-marah justru kehilangan kawan kita. Kehilangan kawan. Ya, ini enak punya kawan baik dalam grup WA misalnya. Kalau udah ya punya WA nanti, atau berkawan dengan orang-orang baik di dalamnya. Kalau enggak, orang-orang baik jangan masuk situ. Jangan usah sok-sok berani masuk grup reunian, reuni kawan SD, ada akhwat ya di dalamnya. Nah, nanti terjadi apa? Hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Cukup berteman dengan orang baik-baik saja. Dimasukkan ke grup yang ada ikhtilat dalam bercampur laki-laki perempuan, keluar cepat, tidak usah. Ini bukan tempat saya. Apalagi isinya reuni, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, tidak jelas. Hanya sekedar nostalgia masa lalu. Ingat tak kamu waktu SD kita begini-begini? Ya kan? Kan tidak mungkin. Reuninya teman kuliahan kan? Tidak mungkin kan? Ya teman SD atau teman SMP kan? Karena belum kuliah tuh kan?
Ya. Taib. Maka sabarkan diri kita bersama orang-orang yang soleh. Bukan perihal banyak kawan, tapi yang penting itu kualitas kawan, itu yang penting, bukan kuantitasnya. Ya. Satu kawan baik taat, selalu mengingatkan kita, itu jauh lebih berharga daripada 1 juta kawan tapi membiarkan kita bermaksiat. Cukup kawan satu. Apalagi kalau punya kawan 1 juta dan semuanya mengingatkan kita untuk taat, bagus sekali. Walaupun sulit dicari, karena kawan-kawan baik ini sulit dicari. Yang paling mudah dicari itu kawan tempat ketawa, itu gampang nyarinya. Kawan-kawan sama-sama tertawa, itu gampang nyarinya. Di mana-mana banyak. Ya, cukup omongin masalah-masalah yang lucu, masalah-masalah keduniawian, masalah-masalah politik, dapat ya kawan nih sama-sama ketawa sama saya. Datang ke warung, dapat lagi kawan ketawa, dapat kawan-kawan sama-sama ngopi, itu aja, itu gampang nyarinya. Gampang sekali nyari. Tapi untuk kawan-kawan baik yang selalu mengingatkan kita, ini sulit mencarinya, ikhwah. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Aktsiru minal asdiqa'i salihah fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah." Perbanyaklah oleh kalian berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, karena mereka itu punya syafaat nanti di hari kiamat. Ada syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk diberikan oleh kawan kepada kawannya. Pernah mungkin kita bahas ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kami tidak melihat kawan-kawan kami ini? Padahal dulu di dunia kami itu sama-sama sholat bersama mereka. Kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Dahulu mereka itu sama-sama kami itu sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama berangkat haji, sama-sama taat. Kemana mereka ya Allah, kok tidak bertemu dengan kami di surga? Maka kemudian Allah persilahkan mereka, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka siapa yang kalian kenal dari kawan-kawan kalian, keluarkan mereka dari neraka. Padahal ketika itu api neraka sudah sampai membakar betis seseorang, bahkan sampai lutut seseorang, kata Nabi SAW, sudah sampai membakar itu. Tapi berkat adanya kawan baik yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, akhriju man araftum, keluarkanlah siapapun yang kalian kenal dari sahabat-sahabat dekat kalian. Ini fungsinya kawan-kawan baik, orang-orang soleh yang kita jadikan kawan. Ya, jangan meremehkan mereka, merendahkan mereka, ya, mengucilkan mereka. Rugi kita sendiri yang rugi, mengucilkan orang-orang baik. Dinasehati marah-marah, ya, ada kawan menasehati marah-marah, ini yang rugi itu bukan dia, ya, bagi dia mungkin itu nasihat terakhir, karena besok-besok tidak berani lagi. Kok tidak berani menasehati? Karena di setiap dinasehati marah. Yang rugi siapa? Ya, yang rugi itu kita juga yang akhirnya tidak punya kawan baik, cuma dapat kawan-kawan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala As-Sa'di rahimahullah taala, Al-Imam As-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, nama kitab tafsir beliau, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Dalam ayat tersebut ada perintah kepada kita untuk berteman dengan orang-orang baik, bisuhbatil akhyar, berteman dengan kawan-kawan terbaik, wa mujahadatin nafsi, dan ada perintah juga untuk mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh dalam diri kita, ala suhbatihim, untuk berkawan dengan mereka. Ada perintah untuk berteman dengan mereka, dan perintah itu sekaligus
agar kita bersungguh-sungguh mencari kawan seperti mereka dan mempertahankan persahabatan dengan mereka. Wa mukhalaqatihim, dan bersungguh-sungguh pula untuk bergaul, berbaur bersama mereka, untuk saling komunikasi, saling belajar. Luar biasa kalau punya kawan seperti ini. Dah lama kita tak jumpa, ya. Kita ayo setoran hafalan, ya, setoran hadis kita. Dulu kita pernah hafal Bulughul Maram 25 hadis, 30 hadis. Ayo semua kita setoran, ya. Masya Allah. Dua kawan ini bertemu dengan alasan demikian, Masya Allah. Setiap perjumpaan, ayo kita setoran. Ini luar biasa. Langka orang berkawan seperti ini. Yang banyak itu apa? Setiap berkawan, lihat, kamu pakai motor aku sekarang. Nggak keren ya, motormu lebih bagus motor aku, kan gitu. Udah gimana? Tongkrongannya apa nih? Tongkrongannya udah apa sekarang? Ya, masih motor bebek atau moge nih? Kan itu yang banyak, pamer aja. Tapi lihat orang-orang saleh, gimana hafalanmu? Bagaimana belajar sekarang? Masih rajin ikut kajian nggak? Udah tamat pondok masih sering ngaji? Kemana? Di sini. Oh, di sini. Masya Allah. Itu. Kita harus bersungguh-sungguh sering mukhalathatihim, berinteraksi dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu miskin. Walaupun mereka orang-orang miskin, nggak punya harta untuk dibanggakan. Tiap ketemu dengan dia, HP-nya HP jadul, nggak ada WA-nya, bisanya cuman telepon, itu pun jarang ada pulsa. Tiap nelpon disuruh pencet 1 supaya ditelepon balik, gitu kan? Miskin. Ya enggak apa-apa, itu kawan baik. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Karena berkawan dengan mereka itu ada faedah-faedah besar yang tak terhitung, tak terhingga. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, walaupun tidak terdapat dalam kitab ini, ada suatu hadis yang mulia, yang luar biasa. Dikatakan dalam suatu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seseorang zara akhan lahu fi qaryah, dia itu mengunjungi saudaranya, sahabatnya, atau boleh dikatakan di sini saudara seimannya, dalam suatu kampung di sebuah desa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk bertanya kepada orang ini, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? "Uridu akhan li fi qaryah, fi hadhihi al-qaryah." Aku mau mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini, katanya. "Hal laka min ni'matin tarubbuha?" Malaikat kembali bertanya, apakah ada urusan harta, barang yang kau urus dengan dia? Apakah ada barang yang akan engkau cari ke dia, engkau minta atau engkau transaksikan jual beli, atau urusan apalah dengan mereka, dengan orang ini? La illa anni ahbabtuhu fillah. Aku tidak ada urusan harta dengan dia. Urusanku mengunjungi dia hanya karena aku mencintai dia karena Allah. Ingin berkunjung ke rumah dia, di mana kampung dia. Bukan karena urusan dunia ada, tapi ingin saja berkunjung karena aku mencintainya karena Allah. Dia orang yang taat, orang yang saleh. Maka malaikat ini mengatakan, "Inni Rasulullah." Ketahuilah, aku ini adalah utusan dari Allah. Utusan dari Allah yang mengabarkan bahwa Allah mencintaimu dengan sebab kamu mencintai saudaramu karenanya. Dengan sebab kamu mencintai dia karena Allah, maka Allah mencintaimu. Dia ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Walaupun dia bukan dalam urusan harta, bukan karena urusan barang, tapi dia berteman memang ikhlas karena Allah. Dia bersaudara karena Allah Ta'ala. Jadi walaupun antum sudah selesai dari pondok, yang satu di sana, yang satu di sini, satu di timur, satu di barat, di utara, selatan, berpencar-pencar, kunjungi kembali kawan-kawan antum. Bukan karena melihat apa tongkrongannya, bukan karena melihat di mana rumahnya, bagaimana rumahnya, masih ngontrak kah? Bukan karena melihat dia sudah punya uang berapa, punya harta berapa, punya istri berapa, bukan untuk itu. Tapi kunjungi dia karena kita ingin menunjukkan kita dicinta karena dia kepada Allah, kepada dia karena Allah. Minta nasihat-nasihat dia, petuah-petuah dia yang mungkin dulu di pondok suka bikin jengkel. Sekarang kita rindu dengan nasihat-nasihat dia. Datangi dia, kunjungi kembali. Masya Allah. Ya. Inilah yang akhirnya dengan izin Allah katakan, Allah mencintai dia karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Jadi walaupun sudah terpisah jarak, terpisah waktu, sulit bertemu, sulit berkomunikasi, kunjungi juga mereka, kawan-kawan antum yang tadinya sering mengingatkan. Nah, makanya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan ayat tadi, wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu miskin, tetap jalin komunikasi dengan mereka, jalin relasi hubungan baik dengan mereka, orang-orang saleh tadi, kawan-kawan kita tadi. Pertahankan persahabatan dengan mereka. Walaupun terkesan mereka itu di Facebook sering mengingatkan kita, ini salah tulisannya, kamu begini seharusnya. Kita bersabar, jangan malah diblokir dia. Ini orang sok pintar, takut nanti saya setiap posting ini disalahkan sama dia. Sudah, mending nggak usah berkawan dengan dia, blokir.
Akhirnya ya sudah, larut dalam kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, ya, dijadikan medsos itu tempat untuk pajangan dirinya, suka selfie, ya. Suka foto diri pajang sendiri, ya. Siapa mau lihat jin misalnya kan, jin-jin akhwat, ya kan, yang akhirnya menyihir, terkenalah santet dan pelet beserta penyakit ain. Banyak yang seperti itu. Oh, gantengnya fulan ini. Anak mana ini? Anak pesantren. Oh, pesantren mana? Darul Ilmi. Itu pesantren hebat, masya Allah. Dipuji-puji. Akhirnya dia tertarik ini. Ya, antum tidak suka dengan orang ini, tapi dukun bertindak. Ini bahayanya selfie. Bahayanya selfie begitu. Banyak sekali fitnah yang muncul. Oh, kita kan laki-laki, nggak apa-apa dilihat perempuan. Siapa bilang? Nah, banyak juga laki-laki yang suka selfie. Ya akhirnya akhwat itu kelepek-kelepek, gitu kan? Nah, apalagi ya di zaman sekarang anak-anak muda yang rajin ke masjid, rajin ikut ta'lim ke sana ke sini, bawa kitab, baca buku, baca kitab depan guru. Wah, ini impianku, calon imamku, ya. Tinggal bilang maaf, ana udah sholat. Baik, ya. Ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka bersabarlah kita dengan kawan-kawan yang baik, yang walaupun mereka terkesan bikin kita sering marah, diingatkan terus, ini kadang nyinyir, tidak apa-apa, asalkan dia nyinyir untuk kebaikan kita, enggak ahlan wa sahlan, tidak masalah. Kita tahan-tahan diri, kita tidak usah marah. Itu dia maksudnya, wasbir nafsak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Untuk memilih-milih kawan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita. Dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Maka Nabi suruh kita, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu berdasarkan agama kawannya, bergantung kepada agama kawannya. Dia sama perangainya dengan kawannya, sama akidahnya dengan kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap kalian itu melihat, memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Dengan siapa dia berkawan. Karena antara seseorang dengan kawannya itu sejenis. Burung itu tidak akan hinggap kecuali dengan burung-burung sejenisnya. Gak ada ini walet, kemudian ini lovebird, kemudian ini burung nuri saling berkawan, gak ada, pernah ada. Kecuali antum paksa dia satu kandang baru itu ada. Walaupun berantem terus. Ini ya memamerkan indah hanya bulunya, warna hijaunya ada, kuningnya ada, biru memamerkan. Yang ini memamerkan suaranya, enggak ketemu. Yang ini cuman lari-lari aja walet kan, enggak ketemu. Makanya mereka segerombolan, walaupun burung bangau, segerombolan datang ramai-ramai. Ya, memang parkir, ya, mangkal di tempat-tempatnya. Kalau udah lihat aja nanti ada daerah-daerah wilayah Kamang itu, masya Allah, suka sekali lihat situ ya. Jam-jam 5:30 itu, dari jam 5 sampai setengah, sampai maghrib, azan maghrib itu luar biasa, buat berbondong-bondong bangau itu. Luar biasa ramai sekali, lebih dari ribuan itu jumlahnya, banyak sekali. Tapi nggak ada di situ walet, nggak ada burung-burung burung berkicau, nuri, lovebird, semuanya nggak ada di situ. Dia berkumpul dia aja. Inilah persahabatan tadi. Orang akan berkumpul dengan yang setipe dengan dia, yang satu tipikal katanya. Dia bukan tipe ana, ya begitu. Dia tidak mau berteman karena bukan tipenya dia. Tipenya dia itu berkawan dengan sesama hafiz Quran lah,
sama orang yang sering hadir di kajian, itu kawan-kawan dia. Kalau saya bukan tipe itu. Kalau saya ya nyantai aja. Tipe saya itu orang yang pukul-pukul di warung, ya kan, yang pas meja di warung, itu tipe saya katanya. Ya. Maka dia akan berkumpul sama. Gak mungkin ada dalam, ya, duduk-duduk di warung nongkrong 5 jam sambil nongkrong habisin setengah kopi. Di dalamnya ada seorang hafiz Quran. Nggak mungkin. Ya, awalnya memang ya masih hafiz, kemudian dia coba berkawan, ya ngikut. Dia pasti ngikut ala dini khalili. Dia akan ngikut dengan agama kawannya. Kawannya tidak sholat, awalnya risih. Udahlah, nanti juga terbiasa kata kawannya. Lama kelamaannya, akhirnya dia juga tidak sholat. Kenapa? Karena kawannya tidak sholat. Banyak yang terjadi demikian. Maka berkawan dengan orang-orang baik itu butuh kesabaran. Ya, berkumpul dengan mereka itu butuh kesabaran. Ya, walaupun di dalam, ya, kumpulan bangau-bangau tadi, kita ada di bagian barisan belakang nih, nggak apa-apa, yang penting masih ke mereka. Ya, daripada ya kita sendirian, berkawan sama kawanan elang, gitu kan? Bangga kawan sama elang, ngicak. Udah bangga dulu dia, seekor bangau kawan sama elang. Gimana ceritanya? Dihabisin gitu ya? Ya nggak mungkin, nggak bisa kawan, kecuali akan dimangsa. Begitulah ibaratnya. Al-mar'u ala dini khalil. Maka ada kaidah dijelaskan para ulama tentang seseorang itu, anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil maqarin yaqtadi. Tentang seseorang itu jangan kau tanya tentang dirinya langsung kepada dia, jangan. Kamu orang baik atau bukan? Enggak bisa kita tanya ke dia. Tapi lihat saja dengan siapa dia berkawan. Wasal qarinahu, lihat kawannya. Tanyakan keadaan kawannya ini. Fa innal qarina bil maqarin yaqtadi. Karena seseorang dengan kawannya saling mengikuti. Ala dini khalili, bahasa Nabi SAW. Saling mengikuti, saling menyerupai. Kalau kita lihat seseorang tanya dia, kamu gimana orangnya? Suka ghibah enggak? Tentu aja dia enggak mau jujur, ya kan? Saya orang baik-baik begini. Enggak perlu itu kita tanya ke dia. Lihat aja dia berteman sama siapa. Oh, kawannya ini begini tipenya nih. Ini kawan-kawannya nih, komplotannya dia nih. Sama berarti. Begitu dia. Ya, maka begitupun bagaimanapun antum nantinya menghiasi diri dengan penampilan sok alimnya, sekali itu saja bawa mobil mewah, datangin akhwat solehah, datangin rumahnya, datangin ayahnya untuk melamar, dengan penampilan penuh wibawa, ya, berkarisma. Ya, karisma murah sekarang. Kalau dulu berkarisma iya mahal, sekarang berfajero gitu kan, bukan berkarisma lagi. Nah, walaupun dia bawa kendaraan mewah, ya. Kalau calon mertua cerdas, dia nggak tanya, kamu gimana orangnya begini ya. Tapi nanti dilihatin, dipantau, dia punya utusan. Lihat, si fulan ini datang ke tempat saya. Tolong cari tahu di mana dia nongkrong. Nah, gitu. Di mana dia nongkrong, tolong cari tahu dulu siapa kawan-kawannya. Kalau sekarang tanya dulu akun Facebooknya apa. Nah, kelihatan apa sering dia berkomentar di kolom-kolom komentarnya akhwat. Nah, dia ikut di situ. Ini enggak bagus. Atau dia sering nongkrong nih sama kawan-kawan ini, anak-anak pangnya kawan-kawannya ini nih ada. Jangan, nggak usah terima. Penampilannya tadi itu hanya hiasan aja, hanya tipu daya, bungkus. Bagaimanapun sampah ini dibungkus dengan bungkus kado yang rapi, yang sampah tetap sampah. Pas dibuka ketahuan isinya, nggak bisa dibohongi. Ya, maka banyak perumpamaan-perumpamaan yang Nabi SAW sendiri yang membawakan perumpamaan-perumpamaan bagaimana ya seseorang bersahabat dengan orang lain. Ya, maka dalam perumpamaan yang tadi
Ar-rajul ala dini khalilih. Seseorang itu berdasarkan agama kawannya, bergantung kepada agama kawannya. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, beliau katakan, qaulu al-mar'u ala dini khalilih ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan kamu berkawan kecuali dengan orang yang engkau ridhoi agamanya, yang kau lihat dia taat beragama, rajin salat rajin dia belajar menuntut ilmu, walaupun sudah tamat pondok dia enggak besar kepala, enggak jumawa, sok-sok sudah alim, sudah menguasai kitab ini, khatam kitab ini, kemudian sombong tidak lagi mau mengaji. Ya, ini bukan orang yang kau ridhoi agamanya. Wa amanah, atau begitu juga jangan berteman kecuali dengan orang yang kau ridhoi amanahnya. Dia pinjam uang, diberi amanah berapa? 2 hari, ya sudah 2 hari pasti dia bayar. Ya, ini amanah. Ya, bukan afwan akhi jawabannya kalau hutang. Mana hutang antum kemarin? Afwan akhi, belum punya uang. Bulan depan ditanya lagi afwan akhi jawabannya. Ya, maka afwan akhi itu bukan bayaran untuk hutang. Kalau bayaran untuk hutang berapa antum pinjam segitu bayar. Bukan dijawab dengan afwan akhi. Ini kan banyak begitu ya. Yang pura-pura anda tahu kemudian merasa tidak punya hutang. Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah Ta'ala, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil harta manusia walaupun pinjam, namun dalam niat dia tidak mau mengembalikan, maka Allah yang menghancurkan hidupnya. Banyak bukti, banyak sekali bukti. Orang yang minjam uang orang lain dengan niat tidak akan dikembalikan, Allah hancurkan hidupnya. Atadafa'ullah. Dan siapa yang meminjam uang orang lain dengan kesungguhan besar untuk dia lunasi cepat segera, Allah yang bantu untuk melunasinya. Allah mudahkan urusan dia bayar hutang. Ini rumusannya. Nabi SAW yang menyampaikan rumus demikian. Banyak sekali anda saksikan. Orang yang punya hutang sana sini tidak mau bayar dia, pura-pura lupa dengan hutangnya. Semakin hari semakin banyak hutangnya, dan semakin miskin kehidupannya. Datang kita ke rumahnya, tidak ada, mana uang? Yang dikabarkan dari si fulan dia minjam 50 juta, dari si fulan 10 juta, sini 20 juta, sini 1 juta, 2 juta. Tapi lihat ke rumahnya, mana uang? Selama ini sudah berpuluh tahun dia pinjam uang, tidak pernah bayar. Kalau dihitung-hitung katanya sampai 1 miliar. Kalau dihitung-hitung perkiraan kasar demikian. Mana sisa uangnya itu? Ini hati-hati ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ini amanah. Orang yang baik untuk kita berteman dengannya yang amanah, yang kau ridho dengan amanah. Uji dulu dia. Boleh kita pinjamkan, uji dulu. Ya. Pinjam uang. Biasanya orang minjam uang ini janji dia. Ana janji bulan depan ana bayar. Oke, kita pinjamkan berapa? 20.000. Uji dia. Apa bulan depan dibayar? Kalau enggak, berarti dia enggak amanah. Minimal kalau memang dia enggak punya uang, dia laporan. Dia sendiri yang lapor tanpa ditagih. Afwan, ana betul-betul enggak punya uang. Orang tua anak sakit, uang yang pengen diberikan untuk anak sebagai jajan akhirnya terpakai untuk biaya rumah sakit. Jujur, dia yang laporan, kasih kabar, kasih berita, bukan buang muka. Takut di bulan awal bulan baru kan, ketemu dia berpaling, ya kan? Putus hubungan dengan nyamuk, ya kan? Tutup mukanya begini. Tidak mau tahu dia kawannya tadi, padahal dia sudah janji. Ini orang yang tidak amanah. Maka jangan berteman begini. Intinya apa? Perbaiki amanah, itu dia. Perbaiki amanah. Kita ini harus jadi orang yang memiliki, pandai menjaga amanah. Jangan jadi orang berkhianat. Termasuk pasal pencurian, orang yang meminjam uang orang lain dengan niat tidak mau mengembalikan, maka dia sa'arid, pencuri, kata Nabi SAW. Dia pencuri.
apapun bentuknya, mau uang atau buku atau barang yang lain, pakaiankah atau tempat makankah, tempat minumkah, dipinjam tapi tidak amanah, berniat untuk tidak mengembalikan, berarti dia sarik, pencuri. Jangan kau teman dengan dia. Fa innaka idza qalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabi. Karena kalau kamu berteman dengan dia, dia akan mendorongmu, akan menyetirmu menuju apa? Agama dia, kelakuan dia, pendapat dia. Wala tugharrir bidini. Jangan kau tertipu sok kokoh dengan agamamu. Enggak apa-apa saya berteman dengan orang begitu, saya nanti dakwah ke dia gitu kan. Nah, lama-lama duduk dengan dia, nanti saya juga akan dakwahi dia. La tugharrir bidini. Jangan engkau tertipu dengan agamamu. Siapa tahu kamulah yang akan didakwahi dia. Ada apa-apa teman sama pencuri, nanti juga akan saya dakwahi. Ternyata baru berteman 1 hari 2 hari diajarkan gini loh cara mencuri yang canggih sekarang, pakai hacking gitu ya. Harus jadi hacker, ini canggih loh. Ini saya udah 100 juta. Waduh, keren juga. Tadinya mau dakwahin, ternyata didakwahin balik. Maka jangan tertipu, jangan sok kokoh dengan agama kita. Nah, ini luar biasa. Ya, godaan-godaan dan jeratan-jeratan iblis dalam hal demikian. Wala tukhatir binafsik. Jangan kau mempertaruhkan jiwamu, dirimu sendiri. Jangan pertaruhkan. Mentang-mentang udah baik agamanya, udah rajin sholat, udah rajin kajian, udah rajin zikir pagi petang, coba-cobalah berkawan dengan orang-orang begini. Ini mempertaruhkan jiwa namanya. Fatukhalil man laysa mardiyan fi dini wa madhhabi. Sehingga engkau pertaruhkan jiwamu dan engkau berkawan dengan orang-orang yang tidak diridhoi, tidak baik agamanya dan tidak baik dalam urusan pendapat atau pemikirannya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud, dengan demikian berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadilu illa man yu'jibu. Yaitu nilailah, i'tabirun nas, nilailah seseorang dengan kawan-kawannya. Nilai seseorang itu dengan apa? Lihat dengan siapa dia berkawan, siapa kawan-kawannya, itulah dia. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibu. Karena seseorang itu tidak mungkin berkawan kecuali dengan orang yang dia kagumi. Dengan orang yang dia kagumi. Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami, kawan di sini belum tentu tidak harus yang seumur, yang seusia, enggak. Siapapun yang berjumpa, bertemu dengan kita semasa kita hidup, itu kawan. Walaupun nih dengan ustadz dia berkawan, ya ada di antara pendapat, ada di antara kalimat Imam Syafi'i itu, orang tidak dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satu di antaranya adalah sohbatul ustadz, berteman dengan guru. Ya, dia berteman dengan guru, bukan berarti teman itu harus sebaya, seusia, enggak. Lihat sahabat Nabi SAW, dikatakan sahabat, kan teman itu, teman dekat. Siapa? Abdullah bin Abbas, usia berapa? Beliau usia 13 tahun, Rasulullah SAW usia 60 tahun, 63 tahun. Ya, berapa jarak usia? Tapi dikatakan sahabat Rasul kan? Maka yang dikatakan sahabat itu bukan sebaya, bukan seumur aja. Ya. Tapi dengan siapapun kita berjumpa, kita akrab dengan dia, itu sahabat. Kita saling nongkrong, duduk dengan mereka, saling duduk, ya, artinya saling memberi nasihat, memberikan kembali meminta nasihat, itu kawan kita, itu sahabat kita. Baik. Maka fa innal mar'a la yukhalilu illa ma yujibu. Karena seseorang itu tidaklah mau berkawan, tidak mau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang dia kagumi aja. Kenapa berteman dengan tukang mancing katanya? Karena dia hebat mancingnya. Setiap mancing dapat sekian, dia pinter, ya ngikat tali pancing, pinter dia ya. Kita kagum dengan kepintaran, maka kita berteman. Kan banyak orang begitu. Ya. Dia ahli di bidang IT, akhirnya kita mau berteman. Kenapa? Karena mau nyerap ilmu darinya. Karena kita ingin pintar seperti dia, jadi programmer seperti dia, berkawan dengan dia. Karena ada kekaguman di situ. Nah, maka
tentang orang-orang yang kita kagumi, maka kagumilah mereka dengan sisi agamanya. Adapun kelebihan-kelebihan yang lain itu bonus. Itu bonusnya, bukan itu yang kita cari. Tapi karena kekaguman kita akan agamanya, dia saling amar ma'ruf nahi mungkar dengan kita, dia saling mengingatkan tentang kesalahan kita, berani menegur kesalahan saat kita salah, maka berkawanlah dengan mereka. Nabi SAW bersabda, "Mathalul jalisi salih was-su'." Permisalan, perumpamaan kawan salih dengan kawan yang tidak saleh, dengan kawan yang buruk perangainya, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti berteman dengan penjual minyak wangi, itu hamilul misk, dan nafikhil kir, berteman dengan pandai besi, orang tukang buat alat-alat dari besi, ya tukang las kah bisa jadi. Ya. Kalau berteman dengan orang soleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau berteman dengan orang yang buruk perangainya seperti berteman dengan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau berkawan dengan penjual minyak wangi, ada 3 kemungkinan di sini. Bisa jadi engkau dapat hadiah gratis dari minyak wanginya dia. Kan enak ya berteman dengan orang penjual minyak wangi, tiap main ke warung dia, ke toko dia, ini buat kamu. Walaupun 1 mili tapi wanginya semerbak itu kan. Walaupun dikasih 10 mili bagus. Atau minimal kalaupun kamu tidak dikasih gratis, antabta'a minhu, kamu bisa beli darinya. Ya, jual beli ya, harga kawan kan, ada harga miring-miringnya juga kan. Atau kalaupun tidak sanggup beli dari dia, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, minimal kamu dapat aroma yang wangi dari dia. Orang jual minyak wangi itu sudah mestinya dia cobakan dulu, sudah berapa ini campur-campurnya, hari ini pakai yang ini, hari ini bakaran, hari besok Kenzo, hari ini lagi, semua dia coba, yang softnya lah, yang ini dia coba dia. Minimal kalau berkawan dengan dia, Masya Allah, seperti di taman bunga, ya kan? Enak teman sama dia. Ada 3 kemungkinan, bisa dia kasih gratis, bisa kita beli dari dia, minimal dapat aroma yang harum, wangi dari kawan tersebut. Beda halnya kalau berkawan dengan kawan yang buruk perangainya. Seperti siapa kata Nabi SAW? Nafikul kir, pandai besi. Imma an yuhariqa thiyabak. Kemungkinannya ada 2. Bisa jadi dia bakar bajumu. Kawan dengan tukang las misalnya. Mohon maaf, ini bukan kita rendahkan, ya. Bukan dalam maksud merendahkan profesi apa-apa, tidak. Tapi Nabi memberikan permisalan demikian. Ya. Makanya kalau berkawan dengan mereka, ya lihat-lihat waktu. Ya, tidak mungkin setiap dia ngelas, kita duduk samping dia. Ya, itu mata bisa rabun, ya kan? Dia pakai kacamata, kita enggak. Kemarin coba yang ngelas di sini, lihat lama-lama itu matanya ya sakit. Ya, kalau Nabi bahasakan di sini, bisa-bisa dia membakar bajumu. Dia ngelas terus, ya. Apalagi orang yang bikin pisau pedang itu kan, dia kan ditempa, dibakar lama-lama, kemudian dipukul, ya kan, masukkan ke air lagi, bakar lagi, dipukul, begitu. Ya. Ini kan bahaya kalau kita dekat-dekat sama dia nih. Ya, tunggu aja nanti kalau dia sudah selesai kerja baru kita samperin, gitu aja. Kalau lihat-lihat dari jauh, kalau enggak ya dibakar baju. Atau minimal wa imma an tajida rihan khabithah, minimal kamu tuh dapat aroma yang busuk. Orang kalau sudah main api itu luar biasa, aroma badannya itu kan luar biasa. Belum lagi aroma dari besi yang dia tempa tadi, busuk. Nah, dicampurlah aroma apanya? Tubuhnya, bau keteknya gimana, mengalir ke besi yang dia pegang itu. Nah, luar biasa, semerbak aromanya. Ya namanya orang main api panas-panas, ya gerah kan? Ya gerah. Dan biasa keluar aroma-aroma yang menyengat itu biasa. Nah, begini Nabi bahasakan. Ya, berikan perumpamaan kepada kita. Berkawan dengan orang saleh ini berteman seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Berkawan dengan kawan yang buruk perangainya bisa ketularan atau bisa menghancurkan diri kita.
ketularan baunya. Baik. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fi syarhi li hadzal hadits. Di dalam mensyarah hadis ini Al-Qadhi Iyad mengatakan fihi tajannubu khulaqa'is su' wa mujalasatil asrar. Di dalam hadis tersebut terdapat perintah agar kita menjauhi khulaqa'is su', berteman dengan orang buruk perangainya, wa mujalasatil asrar, dan duduk-duduk bersama orang yang al-asrar, ini pun orang jahat, jahat perangainya, wa ahlil bid'ah, begitu pula harus kita hindari berkawan dengan ahlul bid'ah, duduk-duduk bersama mereka, hindari. Wal mughtabin linnas, wal mughtabina linnas, begitu juga hindari berteman dengan orang suka bergunjing, suka menggibahi orang lain. Sekarang kita nikmat berteman dengan dia suka ghibah, ceritakan orang lain. Pas kita tidak ada di situ, kitalah yang diceritakan. Lumrah berkawan dengan orang tukang ghibah begitu. Kita sekarang menikmati, enak cerita tentang sebulan begitu. Pas kita tidak di situ, kitalah yang jadi bahan pembicaraannya dia. Jadi tidak usah berkawan dengan orang seperti ini, ya. Sekarang dia bisa ngelawak, bikin ngelucu, ya. Dia ceritakan keburukan-keburukan orang lain. Tidak usah dinikmati. Kenapa? Karena ada saatnya kita jadi bahan pembicaraan, rugi kita. Udah kawan dengan dia, besok kita dibicarakannya. Pas pula dia habis nelpon kita, dan lupa matikan. Terdengarlah omongan dia. Sini, siapa nelponmu? Katanya kamarnya, ini orang kurang ngajar ini nelpon ini. Dia begini, jam uang saya nggak pernah dikembalikan. Kita dengar aja gitu kan, Allah, gimana rasanya? Kebobolan kan? Lianna jami'a haula yanfudhu atharuhum ila jalisihim, karena mereka yang buruk perangainya tadi itu bisa mendorong kita terhadap pengaruh mereka, ketularan, terpengaruh dengan perangai mereka. Wal haddu ala mujalasati ahli al-khair wa talqi al-ilm wal adab wa talaqqi al-ilm wal adab wa husnul huda wal akhlaq al-hamidah. Dan kita di dalam hadis tadi kata Al-Qadhi Iyad terdapat anjuran al-hadd, motivasi ala mujalasati ahli al-khair, agar kita duduk-duduk bersama orang-orang baik, wa talaqqi al-ilmi, orang yang kita bisa mengambil ilmu dengannya, wal adab, kita bisa pula mengambil ilmu, mengambil adab perangai dari orang-orang baik, wa husnul huda wal akhlaqil hamidah, mendapatkan juga petunjuk huda, ya, petunjuk di sini, petuah-petuahnya dia, nasihat-nasihat dia yang baik, wal akhlaqil hamidah, dan akhlak-akhlak dia yang terpuji bisa kita tiru. Fa'alal abdi takhayyuru al-julasa alladzina yu'inuhu 'alal khair, maka kewajiban hamba, kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk memilah dan memilih siapa kawan-kawan yang bisa menolong kita berbuat baik. Yu'inuhu 'alal khair, yang menolongnya untuk berbuat baik. Fa innahum min a'zami asbabi tazkiyati nafsi, karena ini diantara sebab-sebab terbesar untuk mensucikan jiwa kita, sebab-sebab terbesar untuk memperbaiki diri kita dan kesalahan-kesalahan kita, wasalahiyah, untuk memperbaikinya. Wa an yahdhara khulaqa'ish syarr, dan hendaklah kita menjauhkan diri dari berteman dengan orang-orang buruk perangainya, wa julasa'il fasi wal julasail fasad, orang-orang yang merusak, ya, jangan kita duduk-duduk bersamanya. Fa innahum akhtar alaihi minal jarab, karena orang-orang yang buruk perangainya ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit kudisan. Ya, dulu di pondok ada penyakit namanya jarban, ya kan? Jarob di sini, mungkin itu yang dimaksud. Penyakit kulit yang menular. Kalau penyakit kulit yang menular, antum mau berteman dengan dia, mau salam, tangannya di sini sudah kudisan, ada panunya, ada apa? Salam aja tidak mau, apalagi duduk bersama. Maka berkawan dengan orang yang buruk perangainya itu jauh lebih menular daripada orang yang penyakit kulit tadi.
Perangai buruk itu gampang sekali menular, gampang, mudah sekali menular. Jangan sok-sok kokoh agamanya. Ana mau coba-coba nih mendakwahi orang-orang laki-laki yang di salon ini misalnya kan. Dia kawan sama banci-banci di situ. Wah, coba-coba mendakwahi. Baru 1 jam di salon sudah melambai cara jalannya. Sudah melambai cara jalannya kan. Gampang sekali menular, gampang sekali menular. Ya, jangan sok-sok dakwahin mereka dengan cara yang kita belum kuat. Ya, jangan coba-coba. Ya, makanya pilih-pilih tempat, cari-cari cara gimana supaya bisa. Memang mereka butuh untuk didakwahi, cari cara yang lain, bukan untuk berteman dengan mereka, enggak. Bukan untuk berbaur lama-lama dengan mereka, enggak. Karena penyakit kawan-kawan buruk ini lebih gampang menular daripada penyakit jerban. Penyakit apa? Kudis, kurap dan sejenisnya, atau penyakit kulit yang menular. Allah Ta'ala a'lam. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.